Halo, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi di channel Eliana Tobing. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat. Apapun aktivitas kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya guys ya. Kemanapun kita melangkah, mudah-mudahan Tuhan melindungi. Dari sekian lama saya ngambil video langsung bertatap muka dengan kamera ini, baru pertama kali ini ya, dari sekian lama ya, mungkin ada sebulan 2 bulan lebih. Dan selalu saya ambil video hanya dari ambil apa konten yang mau saya ambil ya. Sekarang saya mau kasih info bagi guys-guysku, teman-teman, bahkan terkhusus orang perantau yang dari Jawa yang mau pulang ke Sumatera. Oke. Dan saya dengar-dengar, tapi belum saya lihat dari ini ya, dari berita. Saya dengar-dengar itu ada pembatalan untuk PPKM ini, ada pembatalan. Dan bagi teman-teman yang mau pulang ke kampung, ini adalah sesuatu hari yang baik ya, karena kalau ada pembatasan maksudnya ada pembatasan mungkin agak lebih rumit untuk pulang ke Sumatera ini, baik yang naik pesawat maupun yang lewat darat. Itu terkhusus yang pakai bus atau yang pribadi. Oke. Kami berangkat dari Cibinong, tepatnya itu tanggal 5 jam setengah 12 ya. Jam setengah 12 kami berangkat dari tanggal 5 setengah 12 dari apa? Dari Cibinong sampai ke itu hari Minggu ya, sampai ke kampung halaman ini yaitu Tanah Tombangan. Itu kita itu hari Rabu sampainya. Kenapa sampai 3 hari? Sampai 3 hari 3 malam karena kita bermalam di Surolangun, tepatnya di Kabupaten Jambi. Kita masuk ke hotel untuk istirahat jam setengah 9. Jadi keluarnya kita itu paginya itu Selasa. Pagi Selasa kita keluar jam 8 pagi. Gitu guys. Oke, yang mau saya kasih informasi buat teman-teman, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang mau pulang. Bagi sebagian sudah ada yang tahu ya. Maaf aja, bukan saya untuk sok pintar atau gimana, tapi yang pasti saya hanya mau berbagi untuk teman-teman yang mau pulang ke Sumatera melalui naik jalan darat pakai mobil pribadi. Kalau bus ya, mungkin kalau bus itu semua mungkin udah ditanggung sama bus untuk untuk pendataan melalui masuk ke kapal feri gitu maksudnya guys. Itu penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, nanti juga pulangnya dari Bakahuni ke Merak. Pertama, karena setahun yang lalu 2020 ya, 2020 atau 2020 ya, 2020 lah. 2019 kalau salah ya, saya terakhir pulang 2019 bulan 8 itu saya pulang bersama istri juga. Tapi belum punya anak waktu itu, dan saya pulang bersama mama, jadi kami bertiga. Jadi yang setahu saya, dan memang saya nggak cari-cari info masalah penyeberangan ini. Saya itu langsung isi etol itu sampai 800 ya, 800 ribu. Ada sisanya sebelumnya itu
200.000, jadi total itu 1 jutaan e-tol. Kenapa saya isi sengaja itu 800? Karena memang untuk seperti biasa yang pernah berapa kali saya pulang itu kita bayar tiket untuk penyeberangan ini pribadi, mobil pribadi yang golongan C katanya kalau nggak salah, ingat saya itu, sama penumpang dikira berapa itu, jadi hitung-hitungannya 400-an sekian. Nah, jadi sengaja bayarannya itu langsung dari e-tol itu, kartu e-tol itu langsung. Tinggal pendataan. Biasanya kalau kita masuk ke gerbang, mau masuk ke apa namanya, ke pelabuhan itu bagi petugas itu langsung diminta bayar pakai e-tol, dan biasanya cuma hanya KTP doang, KTP satu orang tak siapa itu ya, tapi biasanya dari supir ya, biar lebih gampang. Jadi KTP atau SIM gitu ya, dikasih langsung dipotong, didata dulu, baru nanti itu e-tol itu kita kasih, baru mereka langsung tempel, jadi langsung dibayar, langsung saldo kita berkurang dari yang kita isi itu. Itu biasanya yang saya tahu. Tapi kali ini kita udah sempat mau masuk, udah mengarah ke pelabuhan Merak itu. Di situ ada banyak memang kiri-kanan itu ada pembayaran atau pengecekan gitu ya, pembelian tiket online, pemeriksaan tiket online, gitu-gitu ada di situ posko-poskonya. Dan terus ada tulisannya di situ juga, jangan membeli tiket melalui calo, gitu ya. Ya saya bersama istri sama mama saya itu waktu itu bisa dibilang nggak terlalu berpikir saya kalau itu ada perubahan untuk pembayaran masuk ke peri ya. Jadi pas sudah mau masuk tuh ditanya, Pak, coba apa dah? Sudah bayar tiket dari online katanya? Belum, Pak. Oh, sekarang bayar tiket ya? Bayar tiket ya via online ya? Iya. Enggak seperti biasa lagi yang pakai e-tol. Bukan, Pak. Ini udah ada setahun ini ada perubahan. Jadi bayarnya itu melalui online. Jadi kita langsung ke Alfamart bisa, ke Indomaret juga bisa, kan? Atau kalau kita punya aplikasi, namanya aplikasi Ferigi. Jadi buat guys-guysku, teman-teman yang mau pulang, sebelum sampai ke pelabuhan Merak ataupun istilahnya masih di dalam tol, mau mengarah keluar dari tol, mau mengarah masuk ke Merak, itu harusnya didaftar dulu. Daftar dulu berapa orang dewasa, berapa orang anak-anak. Itu ada aplikasinya. Namanya VERIZY. Jadi tulisannya VERIZY. Ferigi, itulah tulisan namanya aplikasinya. Biar jangan ribet, kita udah bawa anak, udah bawa keluarga. Karena saya udah pengalaman ribet, pergi sana, pergi sini ya kan? Karena naik sama orang yang bisa dipercaya di situ, kebetulan bekerja sama dengan Disub. Biar jangan ribet, mending saran saya sebelum nyampe ke arah Merak itu didaftar dulu, itu melalui aplikasi Ferigi itu, diinstal aja dari dari Play Store yang punya HP Android, itu tulis langsung diinstal, baru nanti ada pertanyaan itu nomor induk KTP itu, baru tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, baru umur, jenis kelamin gitu. Jadi berapa dewasa itu nanti dewasa itu nanti ada pertanyaan di situ, sangat jelas banget ya. Kita sendiri aja ngerjain dengan pelan-pelan biar datanya jangan salah. Kalau ada anak-anak itu juga dibuat, nggak apa-apa, semua harus terdaftar. Dan nanti untuk pembayarannya itu langsung tertera di situ. Berapa biaya untuk tiket, berapa orang dewasa,
berapa orang anak-anak dan juga mobil yang kita bawa. Nah, jadi setelah selesai itu nanti itu terdaftar, itu ada pertanyaan nanti di situ, bayar melalui debit atau bank apapun itu ada. Contohnya kita bawa punya BNI, BRI, Mandiri, BCA ya, melalui itu silahkan. Atau dibayar umpamanya kita, contoh saya punya HP beginian, jadi saya sudah mendaftar dari semua penumpang yang ada di mobil, ya ada keluarga yang punya mobile bankingnya, melalui bayar dari dia juga boleh. Jadi tidak perlu kita turun dari mobil atau minta tolong bayar ke Kalpamat, karena takut juga Kalpamat juga nanti ada kena cas. Jadi kita juga ya sama aja, kita juga dari potongan antar bank ke bank mana gitu juga ada cas begitu, paling cuma berapa, cuma ribuan aja guys. Makanya itulah perubahan yang saya tahu kemarin seminggu yang lalu setelah kami pulang ke Sumatera ini untuk penyeberangan Merak Bekahuni. Jadi biar jangan ribet dan jangan coba-coba ke calo, karena sebelum cerita yang saya bilang tadi, sebelum saya masuk untuk buat saya sendiri yang buat daftar semua penumpang yang saya bawa, keluarga saya maksudnya, itu semuanya saya coba dulu ke calo. Dia minta itu 630, itu dibayar 630 dia minta. Terus kita harus juga diminta bayar uang sukarela karena udah bantu, itu melalui calo. Padahal saya sendiri yang mendaftar melalui HP saya, melalui aplikasi yang saya install tadi, itu cuma 420. Jadi 20 lagi, ya karena ada itu tadi bekerja sama, ada masih lajang-lajang lah saya lihat ya, itu ya di posko dinas perhubungan itu yang sebelah kiri, yang ngasih tahu yang ngajarin saya caranya begini bang, katanya gitu. Ya saya kasih 20.000 sama dia, coba ya ikhlas dong kan ngasih 20.000, karena dia udah ngasih informasi dan bantu saya cara ngedaftarnya begini bang, cara pembayarannya juga gini bang, masuk ke sini bang, masuk ke sini. Nah, jadi sangat gampang. Setelah saya kerjain sendiri melalui dia yang diajarin, saya sendiri langsung bisa kerjain, tidak perlu dibantu bahkan melalui calo tadi. Ingat aja, 420 kami 3 dewasa, 1 anak saya, 420 sama mobil pribadi itu ya, mobil pribadi itulah bayar tiketnya untuk penyeberangan, biaya penyeberangan Merak Bekahuni. Padahal yang tadi melalui calo itu dia bilang dia minta 630, bedanya 210. Masih dia minta uang sukarela karena dia sudah bantu untuk mendaftarkan data kita untuk penyeberangan itu guys. Jadi itulah, jangan masuk melalui calo. Itulah jeleknya. Sempat terbawa emosi waktu itu karena dia minta begitu besar ya kan. Tapi langsung saya putus omongan karena saya tidak mau panjang lebar. Ya udah, saya cancel dari kamu, saya cari yang lain, saya gituin. Itulah saya coba lagi, saya tanya, saya bilang tadi yang kerja sama orang di Sub. Baru saya tanya baik-baik, oh ada bang aplikasinya, namanya VERI ya, Verizi itu namanya. Jadi makanya install aja sebelum pulang, sebelum berangkat bersama keluarga yang khusus mobil pribadi, usahakan install dulu aplikasinya. Dan KTP harus dibawa, karena nomor NIK-nya itu yang akan didaftarkan dan dicantumkan di setiap nama dan nomor NIK-nya itu melalui KTP guys. Jadi jangan ada kendala, jangan lupa bawa berkas yang perlu untuk dibawa, itu KTP ya, biar nanti terdaftar. Itu kenapa berubah sekarang sampai sepanjang atau serumit itu, karena memang dari menurut yang saya dengar itu sengaja dibuat karena cuacanya waktu itu agak lumayan gak bersahabat,
Dan terus ada kejadian juga katanya berapa kali kapalnya ada tenggelam, jadi penumpangnya nggak terdata siapa-siapa, umur berapa gitu ya, alamatnya di mana, namanya siapa, tidak terdata, tidak bisa diangkat menjadi untuk menerima bantuan dari perhubungan untuk membantu bantuan lah istilahnya, untuk apalah, kurang paham saya ya, begitu guys. Jadi itu tadi yang saya bilang ya. Mudah-mudahan anda semua, guys-guysku semua, tertarik dengan video saya ini. Jadi jangan bosan-bosan dengan informasi saya itu. Mudah-mudahan anda langsung install aplikasinya, supaya jangan anda kewalahan nanti sudah sampai di pelabuhan, guys-guysku, teman-temanku istilahnya, kewalahan kesana kesini, karena bisa jadi ya, nggak kebayang musim pulang beginian, Natal tahun baru, gitu ramainya, gitu padatnya orang, ya kan, antri semuanya di mana-mana, panas lagi, tahu sendiri ya, dekat pelabuhan, dekat laut ya. Jadi alangkah baiknya dikerjakan sebelum sampai ke daerah pelabuhan. Di jalan tol itu bisa kerjaan satu-satu, dikatanyain nama yang sesuai KTP, nomornya sesuai KTP, nomor KTP itu sesuai KTP, umur jangan salah-salah, biar terdaftar. Kita itu bisa jadi buat supaya seumpama ada kejadian yang tidak baik dalam perjalanan pelayaran dari Merak ke Bakahuni, kita itu terdaftar guys, gitu, supaya jangan ada kesalahan ya, jauh-jauhlah yang tidak baik ya. Mudah-mudahan semua perjalanan buat teman-temanku, guys-guysku yang mau pulang ke Sumatera, bahkan yang dari Sumatera nanti pulang lagi ke Jawa, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat pastinya. Oke, sampai di situ aja video saya. Terima kasih, salam sehat, Horas.